Shalom, kita tentu bersyukur kepada Tuhan, sumber hidup kita, yang boleh membawa kita menikmati sukacita di hari ini. Kita akan awali dengan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang sangat baik, yang selalu jaga, lindungi, dan pelihara kami. Kini kami akan memulaikan segala sesuatu di hari ini melalui firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang masuk dan menguasai hidup kami, supaya firman diberitakan dalam tuntunan-Mu. Kami yang mendengar diberkati, memahami, dan memberlakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan di hari ini di kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 20 dan 21. 1 Raja-Raja 3 ayat 20 dan 21. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Demikian bacaan firman. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, bacaan kita mengkisahkan bagaimana dua orang perempuan sundal yang saling merebut anak yang baru saja dilahirkan. Masing-masing tidak mau kehilangan anak. Memang, anak adalah harta yang sangat berharga. Anak adalah belahan jiwa dari seorang perempuan yang telah melalui proses panjang selama 9 bulan mengandung dan proses kesukaran, kesakitan, dan penderitaan dalam perjuangan melahirkan anak. Antara ibu dan anak terjalin hubungan batin yang sangat kuat. Naluri seorang ibu tahu mana anaknya dan mana yang bukan anaknya. Perempuan yang satu, waktu bangun untuk menyusui anaknya, yang dia dapati adalah anak dalam pangkuannya telah mati. Tapi ketika ia terus memperhatikan dan mengamat-amati anak itu, maka naluri keibuannya mengatakan bahwa itu bukan anaknya. Dia sadar bahwa anaknya telah ditukar, bahwa anaknya telah diambil oleh perempuan lain yang ada di dalam rumahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang tua, ayah atau ibu, bersyukurlah kalau kita diberi kesempatan untuk boleh mempunyai anak. Dan janganlah pernah kita melalaikan tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Seorang ibu yang baik memang akan memulaikan tanggung jawab itu dengan menyusui anaknya. Menyusui adalah naluri kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan air susu ibu adalah asupan utama dan penting bagi seorang bayi. Tidak ada makanan lain yang lebih bergizi bagi seorang bayi selain air susu ibu. Di Israel, air susu ibu dipandang sebagai makanan dasar anak yang membuat seseorang menjadi hebat setelah dia dewasa. Dan anak yang telah mendapatkan kehidupan dari air susu seorang ibu dan dibesarkan dengan pengorbanan orang tua, wajib untuk menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada orang tua. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, peliharalah kasih yang sempurna antara orang tua dan anak dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami boleh menikmati sukacita di dalam firman kebenaran yang boleh dibaca dan direnungkan saat ini. Biarlah kami memahami kebenaran firman ini dengan baik. Sebagai orang tua, kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terlebih lagi sebagai ibu, ketika Tuhan beri kesempatan memiliki anak, melahirkan anak, kewajiban itu kami lakukan. Dimulai ketika kami bersedia untuk menyusui anak-anak kami, membuat dia bertumbuh sehat dan kuat, dan bahkan kami sebagai orang tua, mampukan kami untuk mempersiapkan anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan, memiliki karakter Kristus melalui proses pengajaran dan pendidikan iman yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini ketika kami hendak melakukan berbagai aktivitas, kami mohon Bapa, Engkau jaga, lindungi, dan berkati kami. Selamatkan kami dan mampukan kami di setiap aktivitas kami, dan buat kami menikmati keberhasilan dan kebahagiaan hidup. Semua yang telah terlibat dalam pelayanan renungan harian keluarga ini diberkati. Tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang mengikutinya, yang mendengar renungan harian keluarga ini, biar juga Tuhan yang tetapkan berkat ada dalam kehidupan semua kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati program pelayanan di jemaat ini. Berkati juga program pembangunan fisik gedung gereja. Dan berkati juga semua yang Engkau pakai untuk melayani umat-Mu yang ada di jemaat ini. Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, Siamas Penatua para pendeta, komisi-komisi kerja, BPPJ pegawai gereja, dan kostor. Dan bahkan kami juga memohon berkatilah bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati warga masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sehingga kami semua dapat hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, sekalipun mungkin ada perbedaan di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini, bahkan doa dan permohonan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.